wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Asy-Syifa, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh dengan cerah ceria ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang barokah bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Semoga kehadiran Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada uswatul hasanah kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan kepada orang-orang selalu istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai nggih, kita sediakan door prize nggih, ada 5 door prize. Kemudian untuk mendapatkan door prize kita ada kuis. Nah, sebelum kuis kita akan tayangkan sebuah film. Mungkin Bapak Ibu sudah nonton? Belum? Bapaknya belum nonton? Oh, belum apa? Sudah kita kirim di grup loh. Dalam belum tahu semua nggih. Nanti kita akan style filmnya, silakan disimak adegan demi adegan. Nanti pertanyaannya dari adegan tadi, nggih. Ada 5 pertanyaan, nggih. Mari kita sama-sama saksikan film pendek, nggih. Petugas sudah siap nih. Monggo disetel. Silap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita membahas satu tema yang di satu sisi adalah peringatan bagi kita. Saya tidak nakut-nakuti, yang nakut-nakuti Pak Nugroho, karena yang bikin judul beliau ya. Temanya adalah kematian itu pasti ya. Kalau jodoh itu pasti atau tidak, Bu? Pasti. Rizki itu pasti atau tidak? Pasti. Surga dan neraka itu pasti atau tidak? Pasti. Masalahnya kita berada di mana? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu mudabbir. Allah itu maha pengatur. Allah yang mengatur semuanya. Makanya disebut dengan Rabbul Alamin, Tuhan yang mengatur segala hal. Apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan aturan Allah. Apa yang terbesit di hati kita belum tentu sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang Allah inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Persoalannya adalah apakah kita ridho dengan apa yang Allah inginkan. Betapa banyak manusia yang tidak ridho dengan apa yang Allah inginkan, padahal Allah menyatakan dirinya adalah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan, Allah yang mengukur. Sebagian manusia mengeluh dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Sebagian manusia memberontak tentang apa yang Allah berikan kepadanya. Padahal bukankah itu yang kita ucapkan di setiap salat yang kita baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengakui Allah sang pengatur, maka hati kita harus ridho dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala tentang hidup kita, tentang sakit kita, siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita. Dan kita tidak tahu, kalau seandainya kita bisa memilih, kita akan memilih siapa ibu kita. Seandainya kita bisa memilih, kita akan memilih ayah kita. Seandainya kita bisa memilih, maka kita akan memilih yang terbaik di dunia ini. Persoalannya, Allah maha mudabbir, Allah maha pengatur, Allah yang mengatur apa yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi perlu kita ingat bahwa tidak ada dalam episode hidup kita ini, tidak ada yang tidak disengaja. Kalau ada orang yang mengatakan, tadi aku tidak sengaja ketemu dengan si fulan, itu adalah pikiran kita, itulah asumsi kita, itulah pahamnya kita, bahwa
apapun yang di muka bumi ini tidak ada yang tidak sengaja, semuanya adalah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai salat kita, untuk kita akui supaya tidak ada sedikit pun kita melekatkan kejelekan di hadapan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha bersih, Allah Maha suci, Allah Maha pengatur, Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pengaturan Allah Subhanahu wa taala adalah al-maut, adalah kematian. Persoalannya adalah bukan kita tidak tahu kita akan mati, bukan kita tidak tahu kita akan wafat, tapi persoalannya hati kita ditutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Allah tutup matanya, Allah tutup telinganya, sehingga dia tidak kenal sedikit pun tentang hidupnya di muka bumi ini. Kemana dia akan berjalan, kemana dia akan pulang. Padahal kita ketahui perjalanan akhirat kita jauh lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia ini. Di janin kita selama 9 bulan. Di dunia ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70 tahun kata Rasulullah. Padahal mana yang lebih panjang? Ada orang yang sudah wafat, kakek kita dahulu sudah sekian abad, sampai hari ini kiamat belum datang. Berapa puluh tahun mereka berada di barzakh, berapa puluh tahun dan berapa tahun mereka berada di barzakh. Nanti ketika kita di barzakh, lama antara barzakh dengan kiamat kedua. Setelah kiamat kedua, maka proses mahsyar pun berjalan. Setelah mahsyar berjalan, sekian lama kita akan berada di mahsyar, baru proses hisab akan dimulai. Setelah hisab dimulai, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita sampai kita bertemu dengan telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meminum dari air minum, semoga Allah memberikan kita air minum haud, air minum haud yang ditunggu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua umat Nabi merasakan itu. Ketika ada umat yang mendekati telaga baginda Nabi Muhammad, malaikat mengatakan, innahu laisa min ummatika ya Muhammad, itu bukan umatmu Muhammad, fa innahum yajtanibu bika ya Muhammad, mereka menjauh dari dirimu Muhammad. Engkau mengatakan la ilaha illallah untuk bersandar kepada Allah, mereka tidak mau bersandar kepadamu ya Allah. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka jauh dari dirimu Muhammad. Mereka bukan umatmu Muhammad, usir mereka. Padahal telaga itulah harapan kita. Ketika air haud kita minum, maka hilanglah seluruh dahaga kita, sampai pada akhirnya kita berjalan dalam kegelapan. Ada yang Allah berikan cahaya begitu besar, ada yang Allah berikan hanya seujung kuku cahaya, ada yang Allah gelapkan sama sekali, sampai nanti berjalan ke sirat. Di sirat sana, di ujung sirat ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita. Ada yang berjalan dengan cepat, ada yang berlari begitu cepat, ada yang seperti kilat, ada yang terjatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatur semua pola yang akan kita hadapi tentang kematian kita. Sesungguhnya ini kita sudah merasakan kematian, karena Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut.
bahwa setiap jiwa itu perasa kematian, bukan merasa. Kalau merasa itu menggunakan fi'il. Kalau ini adalah ismul fa'il, dia adalah kata benda yang melekat, bahwa kita ini adalah perasa kematian. Kapan kita perasa kematian? Karena setiap tidur kita adalah kematian kita. Ada yang diambil oleh Allah di saat tidur, ada yang dikembalikan, ada yang Allah tutup selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ustadz bercerita bahwa ada muridnya yang meminta untuk segera menikah di umur 21 tahun. Tapi ustadz ini menasehati, tidakkah engkau ingin berkhidmah dulu sekian tahun dengan ibu dan ayahmu? Tidak ustadz, saya hari ini harus menikah. Masya Allah, karena ustadz ini tidak bisa menghalangi seseorang ingin menikah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda, mungkin rasa, perasaan, apapun itu. Akhirnya menikah, tidak beberapa bulan, 5 bulan setelah pernikahannya Allah takdirkan ayahandanya meninggal. Tidak beberapa bulan berikutnya ibunya meninggal. Dan dia mendapati 4 orang adiknya yang masih kecil-kecil. Masya Allah, akhirnya istrinya lah yang menggantikan ibunya, dan dialah menggantikan ayah untuk adik-adiknya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mudabbir, Allah maha pengatur. Tidak ada satu urusan pun Allah tidak terlibat dalam pengaturan itu. Sesungguhnya Allah maha tahu. Ustadz ini bercerita, sesungguhnya kita yang bodoh tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita yang tidak mau mengerti bahwa Allah maha mengerti, Allah maha mengetahui, Allah maha menetapkan. Kalau seandainya kebodohan itu berlanjut, maka sesungguhnya kita akan selamanya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita mengenal Allah dengan cara kita mengenal Allah, bukan dengan cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebagai seorang mukmin, mestinya kita harus tahu bagaimana Allah tentang kita, bukan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita benar mengatakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Engkau maha suci Allah, Engkau pemberi nikmat ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Maka hati kita akan tenang, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun perjalanan hidupnya. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya penuh dengan kesenangan, kekayaan, kebahagiaan? Dari awal kehidupan beliau, saat lahir tidak ada seorang ayah. 6 tahun ditinggalkan bersama Halimah Sa'diyah, 6 tahun pulang kepada ibunya. Ketika pulang, Allah memanggil ibunya. Setelah itu bersama kakeknya, bersama pamannya, sampai nanti di wafatnya. Ketika di Taif dilempari oleh orang-orang 5 kilometer, dilempari sedemikian rupa, sampai Nabi ke masjidku, sampai Nabi mengatakan, ya Allah, di kampungku Engkau usir aku ya Allah. Sampai akhirnya Engkau panggil istri yang tercinta, Engkau panggil paman yang tercinta. Kau perintahkan aku untuk ke Taif. Di Taif ini aku dilempari oleh anak-anak muda Taif. Ya Allah, apapun yang Engkau kehendaki ya Allah tentang diriku, silahkan ya Allah, asalkan Engkau ridho. Apa yang kita minta sebenarnya di muka bumi ini? Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan kematian sebenarnya ketika ditanya malaikat maut, ya, dikabarkan malaikat maut
Ditanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, tidakkah engkau memberikan utusan-utusan, peringatan-peringatan kepada kami sebelum datang kematian? Maka malaikat maut mengatakan, sungguh aku sudah memberikan peringatan-peringatan kematian itu. Kata malaikat maut, tidakkah mereka sadar usia mereka akan berjalan? Tidakkah mereka sadar bahwa ubannya makin bertambah? Apa kata sebagian ulama mengatakan, la tashubbu wa la tanfudus syaib. Jangan engkau mencabut ubanmu, karena ubanmu adalah peringatan utusan malaikat maut tentang dirimu. Ketika Allah utus sakit kepada kita, Allah utus tua kepada kita, mata kita mulai rabun, telinga mulai tidak normal, tubuh mulai tidak kondusif, berarti malaikat maut sudah mendatangi kita di sebuah peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sadar dengan peringatan ini, sesungguhnya dia dalam kondisi merugi. Kenapa merugi? Karena perjalanan kita setelah kematian kita jauh lebih panjang dari perjalanan kita di muka bumi ini. Kalau ada orang yang pagi harinya dia memakai peci, nanti di sore harinya orang melepaskan pecinya. Ada orang pagi harinya dia memakai jam, di sore hari orang lain yang melepas jamnya. Di pagi hari istrinya yang memakaikan bajunya, ingin berangkat kerja, menyiapkan segalanya untuk suaminya. Di sore hari dia menemukan suaminya dilepaskan pakaiannya di saat kakinya sudah mendingin, di saat seluruh badannya sudah mendingin. Betapa dekatnya kematian itu antara kita dan sendal jepit kita, begitu dekat kematian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pakai hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Ketika panjenengan memakai baju di pagi hari hendak pergi ke majelis ini, apakah pakaian ini adalah menjadi pakaian terakhir kita? Di saat panjenengan berwuduk tadi sebelum berangkat ke sini, apakah itu akan menjadi wuduk terakhir kita? Saat jenengan keluar dari rumah tadi lalu berdoa di hadapan Allah, apakah memang itu adalah doa kita terakhir di hadapan Allah? Apakah ketika kita memakaikan sandal tadi di pagi hari, apakah itu adalah penutup terakhir kita pakai sandal kita? Ataukah doa kita di pagi subuh tadi adalah doa terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Begitu dekatnya kematian itu bersama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, wahai malaikat maut, sesungguhnya bagaimana engkau akan mengingatkan umatku tentang kematian? Malaikat maut mengatakan, sesungguhnya aku datang kepada mereka. Ada riwayat mengatakan 3 kali sehari. Ketika aku datang kepada mereka, kata malaikat maut, aku lihat lembarannya masih ada cukup harta yang dia miliki, masih ada cukup udara yang dia miliki, masih cukup nafas yang dia miliki, masih cukup rizki yang dia miliki. Aku tinggalkan lembaran itu. Nanti aku datang lagi, aku lihat kembali. Aku lihat kembali tentang lembaran amalnya, rizkinya, nafasnya, minumnya, apa yang dia makan masih cukup. Aku tinggalkan kembali. Aku datang lagi di saat yang lain. Di hari itu aku lihat masih cukup hartanya, rizkinya, nafasnya. Lalu aku kembalikan lembaran itu. Artinya malaikat maut datang kepada kita
3 kali sehari minimal, melihat apakah catatan kita itu masih cukup atau tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malaikat maut itu ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wahai malaikat, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Apakah dengan wajah seperti ini engkau akan menjemput manusia?" Apa kata malaikat? "Tidak ya Ibrahim, aku datang dengan wajah yang tampan, yang gagah seperti ini, karena yang aku jemput wahai Ibrahim, engkau wahai Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala." Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, bolehkah aku melihat wajahmu ketika menjemput orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, orang-orang yang kufur di hadapan Allah?" Apa kata malaikat maut? "Maka engkau ingin melihatnya wahai Ibrahim?" "Benar, aku ingin melihatnya." Maka malaikat maut merubah wajahnya. Ketika merubah wajahnya, Nabi Ibrahim hampir pingsan melihat kejadian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketika dilanjutkan riwayat itu, bagaimana engkau mencabut nyawa manusia? Maka dijelaskan dalam kitab ini, di kitab Tazkirah Imam Qurtubi, malaikat maut mengatakan ketika dia adalah hamba-hamba Allah yang maha rahman, aku datang dengan kelembutan, aku datang di sisi kepalanya dengan wajahku yang tampan, dengan wajahku yang lembut. Maka mulailah aku tarik kakinya, mulai dari kakinya sampai ke seluruh tubuhnya, sampai ke ujung kepalanya, dan hilanglah. Maka saat itu aku serahkan ruhnya kepada malaikat yang lain, dan aku masih berada di sekitar mereka. Jadi malaikat itu, Pak, malaikat maut itu tidak pergi terlebih dahulu. Ketika Allah mulai mencabut nyawa kita, malaikat telah mengambil ruh kita, lalu diserahkan kepada malaikat yang lain, dan malaikat yang lain itu membawa ke langit. Ke langit pertama, sampai di langit pertama, maka malaikat itu mengatakan, "Ruh siapakah ini yang penuh dengan keharuman?" Ini adalah ruhnya orang yang mukmin. Sampai naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Setelah itu dikembalikan ke bawah, sampai ke bawah, dikembalikan ke makamnya kembali. Masuklah dia ke alam barzakh. Sedangkan malaikat maut masih berada di sekitar kita, di sekitar mayat. Maka malaikat maut mendatangi istrinya yang sedang menangis, lalu ditanyakan, "Mata bukun, kenapa engkau menangis wahai istri? Kenapa engkau menangis wahai anak? Kenapa engkau menangis? Bukankah sudah kukirim tanda-tanda kematian? Bukankah aku sudah kirim semuanya hal tentang kematian? Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada orang ulama yang menjelaskan itu. Kenapa engkau menangis? Apa salahku?" Makanya pernah malaikat maut itu protes kepada Allah. Kata malaikat maut, "Ya Allah, aku khawatir nanti aku disalahkan oleh manusia." Malaikat maut pun takut, Bu. Takut sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang demonstrasi di Pati kemarin, yang demonstrasi di Jakarta kemarin, ya. Tapi demonstrasinya bukan seperti di Nepal, ya. Protes malaikat, "Ya Allah, aku nanti takut disalahkan sama ibu-ibu. Kenapa? Kenapa engkau mencabut nyawaku?" Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? "Tidak malaikat, mereka akan lupa. Mereka akan lupa," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa apa? Ada orang yang wafat karena tabrakan, ada orang yang wafat karena stroke, ada orang yang wafat karena kanker, ada orang yang wafat dengan segala hal sebab kematiannya, sehingga dia lupa bahwa yang mencabut nyawa itu adalah malaikat maut. Jadi sesungguhnya peringatan-peringatan kematian itu Allah sudah tunjukkan kepada kita.
Allah sudah tunjukkan kepada kita, tidak ada yang tidak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali tumbuh uban di mana? Di jenggotnya. Ya, tumbuh uban di jenggotnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah telah memperingatkan kematian ini kepadaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya jenggot putih, rambut putih, jangan disemir, jangan diwarnai. Walaupun selain hitam itu boleh, tapi biarkanlah dia putih, karena uban itu nanti akan menjadi cahaya bagi kita nanti di yaumil akhir kelak. Kalau begitu Ustadz, saya ke salon besok biar putih semua. Kalau itu dibikin namanya. Tidak bisa berubah, Pak. Yang tua tetap tua, walaupun dioperasi plastik setebal 1 kilo pun tetap tua. Ditarik supaya mengkerut tadi menjadi kencang, tetap tua, tetap mati, tetap wafat, tetap meninggal, tetap akan didatangi oleh malaikat maut. Jadi di saat ibu saya wafat, ketika akan prosesi dimandikan, saya letakkan dengan kain di bawah, di alas di bawah, saya pegang. Setelah itu saya bilang ke kakak-kakak saya, mandikanlah sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nikmatilah mayat ibu kalian ini, yang melahirkan kalian, yang mendidik kalian, yang mengajarkan kalian Al-Fatihah, yang mengajarkan kalian alif, yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada kalian, yang menegakkan hidup kalian, yang memperjuangkan hidup kalian. Maka mandikanlah dengan kesempurnaan. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin menasehati anaknya, maka nasihati dengan kematian. Seandainya ibu kalian ini wafat, seandainya ayah kalian ini wafat, itulah nasihat yang disampaikan oleh saya, oleh ibu saya, disampaikan oleh ayah saya ketika anak-anaknya dipanggil. Kamu ketika aku sudah tidak ada, kamulah yang akan jadi imam, kamulah akan yang memandikan saya, kamulah yang akan menghafali saya, kamulah yang akan menyolatkan saya, kamulah yang akan masuk ke dalam makam menjemput mayat saya. Maka persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya. Betapa indah seorang anak menyiapkan diri. Tidak hanya dirinya yang dia siapkan tentang kematiannya, tetapi dia menyiapkan anak-anak mantunya, bahwa dia benar-benar harus siap ketika ibu dan ayahnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Malang kemarin, saya cerita sedikit, seorang ustadz yang wafat, ya, ustadz yang masih muda, Masya Allah, masjidnya besar. Ketika mayat sudah berada di masjid, maka takmir memegang miknya. Takmir ini mengatakan siapa yang akan menyolatkan, siapa yang akan menjadi imam dari ustadz kita ini. Lalu majulah anak kecil umur 6 tahun. Dia berdiri di depan jamaah. Jamaahnya ini rata-rata ustadz semua, rata-rata ustadz dan masyarakat kampung semua. Ribuan orang di masjid itu. Anak kecil yang 6 tahun ini berdiri. Saya yang sholatkan. Dia ambil mic dari tangan takmir. Dia mengatakan, saya yang bertanggung jawab terhadap ayah saya ini. Ayah saya yang mentalkinkan Quran di setiap jam 3 malam.
Ayah saya yang mengajarkan saya alif sampai ya. Ayah saja yang mengajarkan saya tentang solat. Ayah saya yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah, mengurai lisan ini. Saya yang akan mengimami. Begitu dahsyat. Saya tidak pernah merasakan solat mayat yang begitu menguras air mata kecuali ketika itu. Dia mulai jadi imam. Kita ketahui solat mayat itu tidak dijaharkan bacaannya, tapi suara lebah air mata terdengar di setiap takbir. Anak ini ketika bertakbir Allahu Akbar, derai air mata terdengar dari shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, ribuan. Begitu dahsyat, begitu dahsyat. Kebahagiaan apa yang kurang dari seorang ayah ini ketika mendapatkan kemuliaan dari anak yang diajarkannya dari mulai alif sampai ya, sampai dia menyelesaikan 30 juz Al-Qur'annya. Di setiap malam anak 6 tahun tanya hari ini, adakah anak 6 tahun yang setiap malam tahajud di malam hari ini? Siapa yang memimpin? Yang memimpin ayahnya, yang diikuti oleh ibunya dan diikuti oleh kakak-kakaknya. Betapa indah peringatan itu bahwa perjalanan hidup kita ini begitu panjang, tapi ada orang yang lalai dari perjalanan yang panjang ini. Masih ada orang yang tidak mengerti bahwa hidup setelah kematian ini begitu panjang, bukan perkara sepele, bukan perkara yang biasa, tetapi perkara yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri mengatakan, Allah mendatangkan 3 waktu kepada kita. Allah memberikan waktu kepada kita, di mana waktu kita ini di waktu sempit, di mana waktu kita ini di waktu lapang, di mana waktu kita ini di waktu nazak kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang akan kita siapkan? Di waktu lapang kita bersyukur, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah taat kita kepada Allah. Bapak Ibu, saya ingatkan yang masih punya suami, maka berkhidmahlah sebaik-baiknya, bukan karena suami. Seburuk-buruk suami, beliau itu adalah suami panjenengan yang Allah berikan, maka berkhidmahlah sebaik-baiknya, karena khidmah panjenengan kepada suami adalah waktu terbaik panjenengan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tampannya, bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya, bukan karena sesuatu hal. Karena itu tanda kita syukur. Di balik syukur itu adalah tanda taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kelapangan, maka bertambah taat kita kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nasu ayatruk. Apakah mereka mengira kami tinggalkan begitu saja? Yaqulu amanna, kami mengatakan beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah. Syukur, tanda kita diuji oleh Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di saat kita sempit, bukan berarti Allah tidak sayang dengan kita. Di saat kita sempit adalah tanda Allah menguji kesabaran kita. Menguji kesabaran kita, karena di balik kesabaran itu pahala yang begitu panjang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu di sini pingin wafat dalam husnul khatimah. Saya masih ingat ketika umroh
ada seorang bapak-bapak di samping saya selalu membaca Allahumma tawaffani musliman, Allahumma tawaffani musliman, matikan aku ya Allah dalam kondisi seorang muslim. Selesai 7 kali putaran, ketika ditanya, kenapa panjenengan selalu hanya berdoa Allahumma tawaffani musliman? Begini Ustaz, 2 kakak saya mati dalam kondisi kafir. Mati dalam kondisi kafir. Oleh sebab itu saya tidak tahu Ustaz, hanya bermohon kepada Allah saya semoga wafat dalam kondisi mukmin, dalam kondisi muslim. Saya berharap, saya berupaya Ustaz, mencari uang, mencari rizki, seadanya saya kumpulkan perlahan-perlahan. Saya pingin, saya bermohon kepada Allah di sekitar Ka'bah ini, saya berdoa Allahumma tawaffani musliman, matikan aku ya Allah menjadi seorang muslim. Saya bilang semoga panjenengan, doa panjenengan di sekitar Ka'bah ini. Sini ada Ka'bah tapi bukan benaran. Semoga panjenengan mendapatkan apa yang panjenengan doakan. Di malam 17 Agustus kemarin beliau wafat tersungkur di sujud terakhirnya di sholat tahajudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keinginan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari cita-cita tertinggi kita. Kalau panjenengan dan saya sudah berumur 40 tahun, berarti gerbang pertama kematian sudah Allah bunyikan. Yang sudah berumur 50 tahun, berarti lonceng kedua sudah Allah keraskan. Kalau yang sudah 60 tahun, dentangnya semakin besar. Karena apa? Karena Nabi mengatakan umur umatku antara 60-70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, itu bonus pensiun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka siapkanlah kain kafan. Yang belum punya kain kafan, yang sudah berumur 50, kalau saya masih 40. Ya tidak tahu saya yang duluan atau panjenengan yang duluan, atau saya yang terakhir, atau panjenengan yang duluan. Tidak ada yang tahu. Maka kita siapkan. Maka disebutkan bahwa sepanjang matahari terbit, di kitab ini disebutkan, sepanjang matahari masih terbit dan terbenam, malaikat maut selalu berseru. Ini bukan saya yang berseru, tapi malaikat maut. Apa seruan malaikat maut? Hai orang-orang yang berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, karena pikiran dan kekuatanmu masih kuat. Yang 40 tahun masih kuat, maka siapkanlah sebaik-baiknya. Masih bisa qiyam, ya, bisa qiyam dengan waktu yang panjang. Ibu-ibu kalau sholat tahajud bacaannya apa? Kulhu, Kunnas, Al-Kafirun, ya. Kalau orang masih 40 itu Pak, beli Al-Quran besar, ditaruh di depannya, dia berada, buka pertama Al-Baqarah, rokaat pertama Al-Baqarah, rokaat kedua tidur. Karena kepanjangan, ya. Karena kepanjangan. Surat pertama surat Ar-Rahman, surat kedua sudah tidak ingat apa-apa. Maka tidak apa-apa, mulailah dari yang pendek-pendek tapi rutin, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat dulu, jangan lanjut sampai 8 rakaat. 8 rakaat satu malam, qiyamul lailnya tahun depan. Ya, hanya sekali.
Hanya sekali. Gak apa-apa 2 rakaat. Ya, mau mendekati subuh gitu ya. Ya, tapi tiap hari. Tiap hari dia lakukan. Saya lanjutkan. Apa himbauan malaikat tadi? Hai orang-orang yang berumur 50 tahun, waktu memetik hasil telah dekat. Bu, panjenengan pingin cepat atau pingin lama? Bapak-bapak, saya ingin berkatakan, kalau kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat apa mungkin kita bisa ketemu dengan beliau? Pintunya cuma satu, kematian. Kalau saya dan panjenengan merindukan Allah Subhanahu wa taala, jalan gerbang satu-satunya adalah kematian. Siapa yang merindukan Allah, siapa yang mendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu gerbangnya cuma satu, kematian. Saya ingin bertanya sekali lagi, pingin hari ini apa besok? Siapa yang merindukan Rasulullah, angkat tangan. Siapa yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan. Kalau rindu sama Allah dan Rasulnya, pintunya cuma satu, yaitu kematian. Tapi tidak boleh pingin cepat-cepat mati. Karena semakin panjang amal kita, maka semakin banyak perbaikan dalam hidup kita. Karena Ramadan demi Ramadan akan menentukan kebaikan kita. Maka kata malaikat, hai orang-orang yang berumur 50 tahun, waktu memetik hasil telah dekat. Panjenengan dan saya tidak akan pernah menikmati pahala Ramadan kecuali dengan kematian. Panjenengan dan saya tidak akan pernah menikmati sholat, nikmatnya pahala sholat malam, kecuali kematian. Seorang istri tidak akan pernah mendapatkan nikmat khidmah kepada suaminya kecuali dengan kematian. Seorang suami tidak akan mendapatkan nikmat apa yang telah dia kerjakan untuk menghidupi istri dan anaknya kecuali dengan kematian. Bagaimana tawaran saya? Tawaran saya gimana? Apa jawabannya? Jawabannya cuma satu, Ibu. Asalkan engkau ridho ya Allah, aku siap. Betul? Asalkan engkau ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Bukankah itu yang kita nyatakan? Radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyiya rabbah. Maka waktu memetik kita hampir sebentar lagi. Maka jangan terlalu banyak tertawa di muka bumi ini. Kalau ketemu dengan film Korea, maka diam-diam saja, tahan mulutnya, supaya tidak terlalu banyak tertawa. Apa kata malaikat? Hai orang-orang yang berumur 60 tahun. Ini bukan kata saya, Pak. Yang sudah 60 tahun. Apa kata malaikat? Kalian telah lupa dengan adab dan tidak mengindahkan panggilan, dan tidak seorang pun yang menjadi penolong kalian. Yang sudah 60 tahun, istrinya tidak akan bisa menolong. Presiden Prabowo pun tidak akan bisa menolong. Siapapun penguasa hari ini tidak akan bisa menolong. Di mahsyar nanti apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Mau kemana kalian lari hari ini, kata Allah? Silakan lari. Silakan lari, kata Allah.
kami akan mengirim yursalu alaikum suwadun min nar. Kami akan kirim api yang baranya merah kalau ada yang berani lari. Maka pada yaumul mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, pada hari itu seorang anak lari dari ibunya, saudaranya lari dari saudaranya. Kenapa, Pak? Karena nanti di yaumil akhir kelak, kalau suami ketemu dengan istrinya, dia bilang, ya Allah, sebab dia ya Allah aku akhirnya lalai di hadapanmu. Istri juga mengatakan nanti mencari celah kalau ketemu dengan suaminya, ya Allah, karena suamiku itu ya Allah aku lalai dengan dunia, dengan akhirat ini ya Allah. Maka begitu dahsyatnya nanti di yaumil akhir kelak. Boleh mikirkan istri, boleh mikirkan anak, tapi ingat ada perjalanan panjang kita nanti setelah kematian kita. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sudah jam 7:02. Di surat Al-Fatir Allah mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di mahsyar, ibu-ibu, lihatlah seorang gadis, seorang perempuan yang begitu harum, indah. Beliau memegang bendera. Bendera itu dipegang oleh beliau. Siapa yang memegang bendera ini? Yang memegang bendera ini adalah Fatimatul Zahra, anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ikut bersamanya 70.000 wanita. Saya doakan ibu-ibu di sini masuk dalam golongan itu. Mereka akan digiring oleh Fatimatul Zahra untuk masuk ke dalam surga. Allah mudahkan urusannya. Bapak-bapak akan dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan kita bisa ketemu nanti di surga. Kalau ada salah satu yang tidak tampak di jamaah ini, ya, saya lihat ada Ustaz Darmani di sini. Insyaallah nanti Ustaz Darmani, kalau panjenengan tidak menemukan saya di surga, maka panggillah saya. Kalau panjenengan tidak menemukan saya di surga, maka carilah saya. Karena seorang mukmin bisa menolong saudaranya. Begitulah kekuatan persaudaraan. Kita berada di majlis ini bukan hanya sekedar majlis. Majlis kita ini adalah majlis yang insya Allah kita bawa ke surga. Kita bawa ke surga. Insya Allah pahalanya Pak Nugroho ini memfasilitasi kita semua di sini. Masjid ini, masjid rumah sakit ini. Semoga ini jadi kebaikan bagi kita. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Hamdan yuafi ni'mahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon surgamu ya Allah. Kami mohon surgamu ya Allah. Kami mohon surgamu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari nerakamu ya Allah. Jauhkan kami dari nerakamu ya Allah. Jauhkan kami dari nerakamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah kami ya Allah. Lapangkan barzahnya ya Allah. Lapangkan barzah ibu kami ya Allah. Lapangkan barzah ayah kami ya Allah.
mereka sayang kepada kami ya Allah, yang mengajarkan setiap huruf dari Al-Quran, yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah, yang masih tertambat di hati kami ini ya Allah. Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Ghaffar, Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairu munzilin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana min ad-du'a minkal itaba fastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma ihtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami ini di muka bumi dengan husnul khatimah. Allahumma amitna ma'as syuhada, pertemukan kami dengan para syuhada, ma'as salihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika humur rafiqa, bertemukan kami dengan orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, yang mereka cinta terhadap dirimu ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Tidak ada kerinduan yang lebih ya Allah, kecuali kami rindu bertemu denganmu ya Allah. Tidak ada kerinduan yang lebih kuat di hati ini ya Allah, kecuali kerinduan yang begitu kuat bertemu denganmu ya Allah, yang maha kasih, yang maha sayang. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Di tempat, di kolong bumi ini, di Masjid Syifa ini, kami berkumpul, berdoa, menengadahkan tangan di hadapanmu ya Allah. Ya Aziz, ada kerinduan kedua untuk Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah di sorga dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami merindukannya ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Dari segalanya ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Kasih ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairu munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga ini peringatan buat saya dan kita semua bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Maka bersiap-siaplah, bersegeralah untuk bersiap dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena perjalanan yang panjang setelah kematian begitu dahsyat. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Jufrida. Ini mestinya bersambung Ustaz, berseri ini. Ustaz sudah menguras air mata ibu-ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, insyaallah nanti bulan November rumah sakit punya momen besar ya. Ada HUT, RSUD, insyaallah nanti tanggal 8 November kita hadirkan Ustaz Abdul Aswad ke Masjid Asyifa ya, tanggal 8 November. Kemudian nanti ada di bulan November ada potong rambut gratis untuk 108 orang ya. Jadi khusus untuk putra. Maka bapaknya jangan cukur dulu sekarang ya. Tunggu bulan November, silahkan hadir di Masjid Asyifa. Nanti akan hadir, kita undang 10 tukang cukur di berjamaah cukurnya ya, di halaman salat, di halaman masjid ya. Untuk targetnya 108 kepala ya. Kemudian ada di selama menunggu cukurnya ada kopi, ada teh, ada telur godok, ada kacang rebus ya, sambil cukur menunggu, jadi tidak usah galau ya, sambil ngobrol ya. Sekali lagi jangan cukur dulu bapaknya ya. Kemudian untuk Sabtu depan kita sekolah umrohnya ya, Sabtu depan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian acara pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
kita semua dapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.